Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 untuk saham perbankan ya. Jadi untuk saham perbankan memang saya rutin bahas tiap minggu ya. Setidaknya untuk big banks ya atau bank yang terbesar ya. Karena saya memang kesukaan saya atau hobi saya memang di saham-saham perbankan karena saham perbankan itu saham yang resilient ya. Jadi dia itu kokoh dan tangguh ya terhadap segala macam tekanan ya, baik itu internal maupun eksternal ya sejauh ini ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas langsung untuk share chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang saham BBCA ini sangat menarik dan dia cukup kuat ya. Jadi untuk BBCA ini saya sudah bahas di analisa saham sebelumnya ya minggu lalu ya. Bahasanya di sini untuk area buy and weakness sudah saya gambarkan 9325, kemudian 9550, kemudian 9800 ke atas. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi sejauh ini memang BBCA itu performanya cukup bagus ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Sunar, ini apakah boleh buy atau jangan-jangan nanti kalau saya buy dia koreksi ya. Nah, kalau kita perhatikan memang sih dari sebelumnya dia rebound atau mantul 2 kali, dia kemudian memang masih naik tapi kemudian pullback lagi ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area yang sudah saya gambarkan di sini garis-garisnya ya. Jadi Anda bisa tunggu di 9650, 9550 atau 9450 ya. Anda bisa juga menunggu di area MA20-nya, moving average 20 periodenya, ketika MA20-nya dites, ketika dia suatu saat MA20-nya akan dipotong ya, dari atas ke bawah, kemudian ketika MA20-nya sudah dipotong lagi ke atas, nah di sanalah sekarang kita untuk buy. Entah nanti dikasih di 9550 atau 9650 untuk perpotongan MA20-nya, itulah kesempatan untuk buy weakness-nya. Itu bagi yang nggak mau buy sekarang, takut ketinggian atau ketinggalan ya seperti itu. Sebenarnya untuk BBCA ini, kalau Anda misalnya belum buy, kalau dia berhasil membentuk higher high naik ke atas 9975, saya katakan Anda boleh tambah lagi kalau sudah punya, yang belum punya kalau mau buy silahkan ya. Karena prinsipnya saya adalah follow the trend. Nah, nanti jangan-jangan setelah saya buy tiba-tiba dia turun Pak Sunar. Ya. Ya itu disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing, pasang trading stop dan stop loss. Itu aja. Kalau saya sih berdasarkan trennya, selama uptrendnya masih bagus ya, kalau dia higher high ya, maka kita boleh buy atau tambah lagi kalau mau ya seperti itu ya. Kalau Anda takut ya Anda buy on weakness saja. Yang saya sudah sering sebutkan itu di MA20-nya. Ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy, tunggu kalau sudah dipotong kembali ke atas selama arahnya MA20 ya. Ini contohnya di grafik saya ini yang warnanya biru. Itu MA20-nya mengarah ke atas, berarti itu uptrend-nya masih cukup bagus. Apalagi candle-nya sudah di atasnya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut. Nanti kalau turun lagi gimana ya? Kalau takut-takut terus nanti kita ketinggalan ya seperti itu. Misalnya ini ya sebelumnya sudah naik tinggi ya sampai 9750. Kemudian dia akan koreksi. Nah kalau Anda takut nunggu antri lagi di 9000 dengan harapan nanti dikasih di sini, mungkin Anda sumpah-sumpahin sampai turun, mudah-mudahan turun lagi. Ternyata Anda ditinggal kan. Nah kenyataannya di sini Anda lihat realistisnya aja. MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20. Kalau dia breakout lagi dari swing high yang sebelumnya di sini 9550, maka itulah kesempatan untuk buy ya. Jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja sesuai dengan uh, resiko profil masing-masing ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9975 atau ke atas 10.000, Anda boleh buy atau average up. Nah, mungkin ada sebelumnya yang bilang Pak Sunar, saya ikuti Pak Sunar di sini, breakout ke atas 10.000. Ternyata turun dia. Nah, kalau turun, Anda pasang aja dari stopnya atau stop loss-nya. Seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi sih, Anda ngomongnya gampang. Anda bisa maki-maki saya. Wah, Pak Sunar, itu 10.000 kita jual aja. Nanti dia juga turun lagi, koreksi lagi. Belum tentu. Karena kenapa? Karena kenyataan di sini, sebelumnya dia breakout ke atas 10.000, dia higher high sampai 10.400. Ya. Nah, ini apakah dia berhasil naik lagi, Pak Sunar? Apalagi keadaan masih lesu, ya mungkin aja masih bisa naik lagi. Karena laporan keuangan BBCA dia masih cukup bagus ya, masih solid. Ya, banknya itu masih istilahnya BCA itu ada yang diplesetkan ya, bank capek antri. Ke ATM-nya aja kita harus antri, ya. Karena setahu saya kalau di uh, dekat rumah saya, Indomaret, itu ke ATM-nya BCA kadang-kadang saya harus antri. Walaupun cuma 1 orang atau 2 orang ya, saya antri. Ya seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya plesetannya itu BCA itu bank capek antri ya. Nunggu sahamnya pun kita harus antri. Kadang-kadang harus sabar menunggu di bawah kalau kita mau dapat harga yang agak murah ya. Jadi kita boleh buy on dip, kita istilahnya pakai GTC ya.
good until cancel kita bisa antri buy mungkin di 9325 atau 9500-an. Kalau dia koreksi kita buy seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini saya masih hold. Memang terakhir saya ada jual sebagian karena saya ada alihkan ke reksadana sebagian, dan reksadana tersebut dia mempunyai porsi kepemilikan BBCA yang lumayan besar ya seperti itu ya. Jadi saya ada jual kena trailing stop di 9.800 ya. Karena waktu dia naik kemudian dia turun, nah itu kena trailing stopnya. Nah, ya udah, tapi saya masih menyisakan sedikit untuk porsi sahamnya untuk BBCA ini. Ya, kemudian saya tambahkan ke saham yang lainnya yang barusan naik ya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Jadi apakah nanti bakalan koreksi Pak Sunar? Sebenarnya bisa saja terjadi koreksi, tapi di sini yang penting kita lihat uptrend-nya. Uptrend-nya masih bagus ya, kita bisa buy on weakness sesuai dengan saya bahas tadi, atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat di Bank Mandiri ini memang laporan keuangan terakhir untuk 5 bulan terakhir dia bagus ya. Jadi dia breakout ke atas 6.200. Memang waktu itu saya ada tambah lagi ya. 6225 saya tambahnya. Ya, saya ada tools namanya Sunar Saham Live Wallet, itu kasih alert signal juga untuk buy ya seperti itu untuk Bank Mandiri. Ya, memang penutupannya dia turun sedikit, tetapi ini masih toleransinya masih bagus lah ya. Jadi walaupun kita buy-nya mesti seperti kasusnya saya 6225, ya saya pasang stop loss-nya di 6.000. Ya. Jadi memang harus kasih istilahnya kasih jarak lah ya. Jadi nggak mesti kalau kita beli itu langsung pasti naik, enggak. Kadang-kadang kalau kita beli ya marketnya nggak bergerak lain ya dia koreksi sedikit, selama koreksinya masih wajar. Ini sudah ada garis-garisnya saya bantu ya. Jadi Anda tinggal ikutin aja garis-garisnya. Kalau kena garisnya turun di bawahnya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia berhasil higher high, misalnya di sini Pak Suntar, high-nya kan di 6250. Nah, kalau dia berhasil breakout naik ke atas 6250, itu yang belum punya kalau mau buy silakan ya kan. Kemudian yang mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya sudah saya gambarkan 6.600, 6.800, 7.100 dan 7.400 untuk Bank Mandiri. Jadi memang sih kalau kita lihat ini MA20-nya masih cenderung datar, tapi dia sudah mulai bangkit ya. Jadi kalau mau buy silakan, nggak ketinggalan. Ya, seperti itu. Tetapi saya ingatkan karena sebelumnya di sini ada yang ya secara nggak langsung di grup nyindir ya. Waktu itu dia sudah naik, kemudian ternyata dia koreksi lagi kan, dia nyindir. Ya, itu belum aman kan? Saya sudah bilang kan, ada yang tuh analis sudah bilang katanya suruh borong semuanya, ya seperti itu ya. Memang waktu itu, ya kan dia sudah berhasil bertahan di atasnya MA20-nya. Tapi kalau tiba-tiba turun ya kita sesuaikan dengan trading plan kita. Kalau kena trading stop atau stop loss ya kita jual dulu ya. Nanti kalau dia sudah balik lagi ke arah ke atas MA20-nya kita buy back. Nah, seperti itu. Memang dinamika trading itu seperti itu ya. Kadang-kadang kita beli, turun Pak Sun nanti beli. Kok kita jual kok naik? Ya, belum tentu analisa kita salah. Bisa saja karena memang marketnya berkehendak lain. Yang penting kita ada plan ya. Jualnya di mana, trading stopnya di mana, stop lossnya di mana. Kalau misalnya dia kita jual ternyata naik, ya kita lihat lagi 1-2 hari ke depan ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya kita buyback. Walaupun buybacknya mungkin di harga atas dari harga jual kita sebelumnya ya seperti itu ya. Kurang lebih itu Bank Mandiri ini masih ada potensial untuk ke 6.800 ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 5.825. Kalau yang mau tunggu di bawah lagi sih silakan ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BNI ya. BNI ini juga saya sudah sharekan juga di WhatsApp channel saya. Saya kan ada saluran atau channel WhatsApp ya. Anda bisa follow linknya dari video deskripsi bawah ini. Itu free ya. Jadi saya sebelumnya sudah kasih rekomendasi saham untuk Juli ya. Untuk saham perbankan sudah saya kasihkan dengan acuan stop loss-nya. Jadi yang follow channel saya ya harusnya sudah tahu ya. Memang saya notice sih, saya perhatikan ya. Sebelumnya ada yang sudah join follow channel saya WhatsApp ya. Kemudian karena mungkin marketnya itu masih cenderung turun dan turun dan turun, mungkin dia cut loss ya atau stres atau gimana, akhirnya dia keluar exit dari WhatsApp channel saya ya. Nah, masalahnya kalau Anda exit ya akhirnya Anda ketinggalan profit ya. Kalau misalnya sudah naik lagi kan saya sudah kasih signal. Apalagi kalau saham perbankan itu saya suka banget karena dari dulu tahun 2013 pengalaman saya sejak dari saham perbankan itu paling resilient ya. Paling resilient itu paling kokoh, paling tangguh. Dia sudah menghadapi tekanan-tekanan tahun kalau kita lihat sebelumnya mundur ke belakang tahun 98 dia dihadapin, tahun 2008 dia dihadapin, 2015 ada gonjangan dia dihadapin juga, Covid 2019 kan masuk ke 2020
itu COVID-nya awal-awal ya, saya ingat ya, Maret ya 2020 itu dia drop. Tapi setelah itu kan 1 tahun setelah recovery, dia recovery-nya juga naik tinggi juga. Jadi dia paling resilient ya untuk saham perbankan. Makanya saya suka. Nah, kurang lebih seperti itu ya, untuk BBNI masih cukup bagus. Kalau dia berhasil naik ke atas 4750, kita boleh tambah lagi atau average up. Mungkin pertanyaannya seperti ini, Pak Suntar, ini kan resistennya nih. Sebelumnya di sini kan gagal tuh turun lagi. Tuh di sini coba naik, gagal turun lagi, dia lower low. Ya ini kalau saya gambarkan di sini, wah ini loh Pak Suntar, kalau gagal dia lower low loh, low-nya lebih rendah daripada sebelumnya loh. Ya, kalau ini dia testing lagi, dia lower low, lebih rendah low-nya daripada di sini. Nah ini kalau dia uh, uh, breakout paling gagal ini Pak Suntar, saya jual aja ya, nanti saya tunggu di bawah, mungkin tunggu di 4.200 ya, di bawahnya lagi. Asumsinya kan kalau gagal dia lower low terus ya. Nah, masalahnya ini agak berbeda. Bedanya di mana, Pak Sunar? Nah, ini kalau kita lihat MA20-nya, ini semuanya masih di bawahnya MA20-nya. Nah, sekarang posisinya ini sudah berhasil bertahan di atasnya MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah mulai relatif aman, tapi nggak benar-benar aman ya, seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja, naik ke atas 4750 atau 4740 hanya di sini, Anda tambah lagi average up, breakout ke atas 5000, Anda tambah lagi, target price berikutnya 5200, 5425, 5600, dan 5800. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kenapa nggak langsung HK aja, hajar semuanya Pak Suntar? Karena kalau kita perhatikan, ini sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya, 2 kali naik, dia koreksi. Nah, kalau gitu saya tunggu lagi di 4.400 boleh. Anda boleh tunggu di 4.400. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas atau naik lagi ke atasnya MA20-nya di 4520-an ya. Atau 4.500 ke atas lah ya. Paling cepat ya. Itu Anda buyback ya. Kalau misalnya nggak dikasih, ternyata minggu ini dia langsung naik ke atas 4750, Anda mau buy, boleh. Yang belum punya atau yang sebelumnya sudah cut loss, kita buyback ya. Atau sudah punya karena nambah lagi, silakan untuk BBNI. Ya kurang lebih cukup ya. Ya, berikutnya untuk Bank BRI. Nah, BRI ini kalau kita lihat, ya kan, kalau Pak Sunar, gimana Bank BRI ini ya? Sebentar, saya lihat kan untuk BRI ini, ada yang bilang katanya asing sudah mulai net buy ya. Nah, kalau kita lihat 28 Juni, memang asing ada net buy sekitar 558 miliar ya, seperti itu. Nah, apakah sudah benar-benar aman? Kalau saya sih nggak lihat asingnya. Ya, memang turunnya dari BBRI, ini saya lihatkan asingnya. Ini di Sekuritas Miraset ya. Kalau kita lihat ini kan merah-merah terus ya. Merahnya ini sudah beberapa hari ini ya, seperti itu ya. Nah, ini saya sudah kasih signal untuk buy itu. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa lihat di WhatsApp channel saya. Sebentar saya coba cari WhatsApp channelnya ya, seperti itu ya. Saya coba cari apakah bentar ya. Jadi di sini hari Kamis ya. Ini saya kasih lihat screenshotnya aja. Nah, hari Kamis, bentar ya. Nah ini ya. Karena saya kasih hari Kamis jam 2.04 ya. Sore ya. Rekomendasi saham Big Bang Buy ya. Ini ada stop loss-nya, ada acuannya. Ya. Jadi yang follow atau join WhatsApp channel saya itu harusnya sudah buyback ya. Buy-nya bertahap aja ya, sesuai dengan saya sebutkan di grup. Nah, kalau kita lihat sini maaf, untuk BBR ini sudah relatif cukup aman sejauh ini ya. MA20-nya melandai dan harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya. Mungkin pertanyaannya, Pak Sunar, ini kan ada gap ini Pak Sunar. Di 4.500 kemudian dia loncat naik kan, openingnya langsung dia loncat ke 4.590 kan, dia gap. Saya tunggu di bawah aja Pak Sunar. Nanti ini kan biasanya gapnya ditutup ini. Nah, gap memang kalau seperti ini biasanya ditutup, tetapi nggak harus ditutup langsung. Bisa saja nanti 2-3 hari ke depan kalau dia pullback ya, bisa saja nggak ditutup. Jadi gap itu nggak harus selalu ditutup, enggak ya. Jadi jangan salah paham ya. Kalau misalnya gap itu harus selalu ditutup ya, gapnya itu IHSG itu ada gap di angka di bawah 2000 itu banyak, di bawah 4000, 3000, 2000 itu banyak. Bahkan sampai di bawah 1000 itu gap-gapnya banyak. Ternyata nggak pernah ditutup ya. Jadi gap nggak harus selalu ditutup, tapi kalau seperti ini biasanya ditutup tapi nggak harus ya. Seperti itu. Nah kalau kita lihat kalau Anda mau buy weakness Anda bisa tunggu di EMA 20-nya di 4.400. Artinya kalau dia turun di bawah 4.400 kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 4.400 kita barusan buy atau naik lagi ke atasnya 4.590 yang saya sudah gambarkan.
4590 itu dapat dari mana Pak Suntar? Dapat dari acuan swing hanya di sini sebelumnya yang gagal ya. Jadi kalau dia sebelumnya gagal, kemudian pullback, bahkan dia lower low. Nah kali ini kalau dia rebound mantul lagi ke atas 4590, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Mau langsung HK boleh, ya. Tapi baiknya jangan terlalu banyak, ya seperti itu ya. Nah, kenapa baiknya jangan terlalu banyak? Masih ingat dulu kalau Anda ngikutin channel saya dulu sudah sebutkan kalau mau buy itu tunggu kalau dia naik ke atas 5050 ya. Ini sudah saya gambarkan ada panahnya ini ya. Jadi tunggu kalau dia naik ke atas 5050. Walaupun ini sudah dua candle hijau kan, inverted hammer. Nah, inverted hammer itu memang ada yang bilang dia continuation atau reversal ya. Kalau kita lihat di sini kan ya, ada potensi pembalikan arah. Tetapi saya bilang kalau mau amannya memang harus tunggu 5050 ya kan. Eh, karena di sini swingannya di 5050 ya. Nah, ternyata dia koreksi lower low. Nah, di sini kan dia pas di 5050. Kan dia nggak berhasil naik ke atasnya ya. Jadi kalau buy itu tunggu kalau dia berhasil naik barusan menjelang penutupan kita barusan buy. Ternyata kalau misalnya Anda nggak mau menunggu ini dia turun lagi dan turun lagi. Bahkan sampai dalam ya. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang ya. Semua orang itu kalau sudah terjadi ngomong gampang, kita tinggal tunjuk aja. Pak Sunar ini loh saya belinya di sini. Saya belinya pas di low-nya 4090 ya. Nah, seperti itu. Ya itu kalau misalnya sudah terjadi naik Anda ngomongnya gampang ya, seperti itu ya. Nah, coba kalau misalnya masih turun Anda nggak berani ngomong karena kalau Anda ngomong dia bakalan turun lagi. Misalnya Anda beli di sini ya. Ya kan di 30 Mei Anda keluar gitu ya, saya belinya pas di sini ini loh rebound, ternyata turun lagi ya kan. Kalau Anda pamer kemana-mana Anda pasti dikata-katain oh sama sih downtrend kok Anda beli ya. Tahu dari mana downtrendnya? Oh ini MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya, itu masih downtrend secara teknikal gampangannya gitu ya. Nah, kalau posisi kali ini memang MA20-nya melandai dan harga sahamnya sudah di atasnya, sudah relatif cukup aman, tetapi belum benar-benar aman sekali enggak ya seperti itu. Nah, gimana tekniknya? Kalau Anda mau buy boleh tapi nyicil aja. Kalau naik kita tambah lagi average up ya. Bertahap aja atau tunggu di area buy and yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau saya bilang sih BBRI ini terlepas dari asing sudah mulai net buy, saya rasa sih kita bisa pakai acuan stop loss 4.400 lah ya. Kalau mau HK langsung hajar boleh. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya bertahap. Ya, seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Ya. Nah, ini sebelumnya juga kondisinya memang beda di sini ya. MA20-nya sebelumnya kan di atasnya, harganya kan di bawahnya. Nah, sekarang MA20-nya itu di bawahnya harganya sudah di atasnya. Jadi sudah relatif cukup aman. Tetapi nggak pasti 100%. Ya. Karena dia belum dites. MA20-nya ini belum dites. Sejak dia breakout pertama, dia belum dites. Tes itu biasanya untuk konfirmasi, ya kalau uptrendnya super kuat itu 3 kali ya. Atau minim ini 2 kali. Ini kan belum dites. Ya seperti itu ya. Baru mungkin kalau ini mau dihitung 1 kali boleh. Tapi ini kan belum pullback. Nah, seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk BNGA. Kalau kita lihat BNGA ini cukup menarik. Memang MA20-nya masih mengarah ke bawah. MA200-nya kita lihat melandai. Nah, di sini ini kan full body nih Pak Sunar. Apakah bakalan breakout ke atas 1790? Nah, kalau mau buy Anda bisa buy di 1750-an. Ya kalau dia turun ya, jangan langsung buy. Tunggu rebound naik ke atas kita barusan buy. Atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1790 kita buy. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 1850 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 1950, 2100, 2200. Itu kurang lebih untuk BNGA. Jadi buy-nya bertahap aja. Memang kalau kita lihat dari ciri khasnya ini setelah 2 candle atau 3 candle naik, dia kemungkinan bisa pullback atau koreksi ya. Jadi Anda tunggu aja di 1700 atau 1750 aja. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul lagi ke atas kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif karena kalau kita lihat di sini MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Yang artinya dalam jangka pendeknya itu masih bearish dibandingkan dengan jangka menengahnya. Jadi masih strong bearish ya seperti itu istilahnya ya. Dia sudah break di bawahnya MA200-nya ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya ini ada 5, satu lagi BDMN ya. BDMN kalau kita lihat ini masih downtrend, MA20 masih mengarah ke bawah. Memang ini sudah berhasil naik ke atas MA20-nya. Tetapi ini masih resiko ya karena arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau saya sering sebutkan kita bisa pakai acuan MA20 kalau mau buy minus kalau dipotong ke atas. Tetapi kan arahnya itu masih mengarah ke bawah. Yang penting arahnya ya. Kalau arahnya masih mengarah ke bawah, ini memang masih belum benar-benar aman ya seperti itu. Ya, gimana Mas Suntar kalau mau buy? Buy sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak.
atau nanti tunggu aja di tes. Nanti mungkin MA20-nya di tes sekitar area 2650 atau 2600 lebih gitu ya. Jadi kalau dia naik kemudian turun, motong MA20-nya dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy, tunggu kalau dia sudah memotong lagi ke atas, kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti ini lah saya gambarkan ya. Nah ini kan dia testing ya di sini ya. Kalau mau buy ya kita tunggu di sini. Ini kan nggak sampai dipotong ya. Kadang-kadang memang nggak harus sampai dipotong. Tapi kalau dia breakout tadi resistennya atau swing high-nya yang sebelumnya, ya kita kalau mau buy boleh aja. Atau tunggu nanti ini kan dipotong lagi di sini ya. Kelihatan perpotongannya. Walaupun dia mengarah ke bawah, tetapi kan nggak tajam ya. Mengarah ke bawahnya nggak terlalu tajam. Jadi kalau dia breakout lagi, ini kan dia breakout ya kita boleh buy. Nah seperti itu ya. Ya strateginya kurang lebih seperti itu. Ini cukup ya saya bahas. Ada 6 saham. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Kemudian seperti biasanya, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.